Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini adalah minggu terakhir bagi kita di bulan Juli ini. Tak terasa kita akan memasuki bulan Agustus. Banyak sudah kehidupan yang telah kita lalui, baik itu sukacita maupun duka cita yang selalu silih berganti dalam perjalanan hidup kita. Namun dalam iman percaya kita bahwa Tuhan yang menyertai dan melindungi kita, sehingga hati dan jiwa kita yang remuk dikuatkannya dengan pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Saudara-saudaraku, masih panjang lagi perjalanan kita untuk menggapai apa yang kita mimpikan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, bangunlah di atas iman yang kokoh, datang dan tundukkanlah hatimu beribadah kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan, sebab janji Tuhan selalu menyertai dan melindungi nyata bagi setiap orang yang berserah diri kepadanya. Marilah kita tundukkan kepala dan satukan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, bimbing dan kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami senantiasa berperilaku yang kudus di hadapan-Mu. Tolonglah kami, agar hati kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar kelak kami memperoleh hidup kekal yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Marilah kita dengarkan firman Tuhan
pengganti hukum Taurat Tuhan di minggu kita ini yang tertulis pada Yosua pasal 1 yang dimulai dengan ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian hukum Taurat Tuhan bagi kita. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang yang hina ini, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Materaikanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah hati kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor. Unang Maria do
bion. Sotung diri puroham sifat samapi namo rajongi diri puhodam adongsi pikiran mi. Sotung diri puroham orang dirimi nama sakna loja alani rundu nipat ngoluonon. Surero halak mamolus galumbang di ngoluon. Ingat mai tunang gabe mandeho. Ai songon sorani padati masoring-soring dongoluon. Padot-padot di mama mula jala hujuhon mana Tuhan. Ai soalong nasotar patu padebata. Gogohon mamula-ulau gomos mapangido tutuhata. Radio sasude di joloni debata. Ai tungkojot pesi pikiran lingolumi. Ingot madang-adong na sonang bipoti bion. Sotung diri puroham sifat samapi namo rajongi diri puhodam adongsi pikiran mi. Sotung diri puroham orang dirimi nama sakna loja alani rundu nipat ngoluonon. Surero halak mamolus galumbang di ngoluon. Ingat mai unang gabe mandeho. Ai songon sorani padati masoring-soring dongoluon. Padot-padot di mama mula jala burjuhon mana Tuhan. Ai soalong nasotar patu padebata. Gogohon mamula-ulau gomos mapangido tutuhata. Radio sasude di joloni debata. Kita bernyanyi. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci lurus, setiap kali ku sesat, berkuat jahatku. Epistel pada minggu kita saat ini yang tertulis
dalam 2 Korintus pasal 13 yang dimulai dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang 13. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyi firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kami ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekolah ini aku tulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jodoh
Marilah kita sama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kita bersatu di dalam doa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Engkau masih memberkati dan melindungi kami. Hingga pada saat ini, kami seluruh warga jemaat-Mu boleh beribadah di tengah-tengah gerejamu ini. Hadirlah Engkau Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan juga pemirsa kami yang ada di rumah lewat siaran televisi Nusantara Televisi pada saat hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023. Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28 dimulai dari ayat yang ke-10 dan diakhiri hingga ayat 22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Jemaat Tuhan yang kami kasihi, demikian pemirsa yang ada di rumah, perkenankan kita bersama-sama dalam ibadah kita saat ini dari kami Jemaat HKI Lubu Tolong, Resort Sipahutar 2, Daerah 2, Silindung, Pangaribuan. Kiranya dalam ibadah kita pada saat ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dan apa yang telah kita rencanakan dalam hidup ini, apa yang kita kerjakan dalam hidup ini menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, menjadi sebuah sukacita besar bagi hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita saat ini, Allah memberkati dan melindungi. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita baca tadinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 poin yang menjadi mutiara yang berharga yang kita hidupi di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Allah menampakkan dirinya melalui mimpi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan Yakub dari Berseba ke Haran, tempat pamannya yang bernama Laban. Di tengah perjalanan Yakub keletihan dan akhirnya tertidur dengan berbantalkan bebatuan yang ada di jalan tersebut. Dalam tidurnya dia bermimpi, dan mimpi Yakub yakni dia melihat ada sebuah tangga yang telah didirikan dari atas tanah, ujungnya sampai ke langit, dan turun naik para malaikat Allah. Allah berfirman kepada Yakub, firman Allah kepada Yakub, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Akulah Tuhan Allah, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah Yakub bermimpi, dia terbangun dari tidurnya. Dia mengingat akan apa yang dia mimpikan barusan. Lalu dia terheran dan takjub akan peristiwa yang terjadi di dalam mimpi Yakub. Demikianlah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sering heran dan takjub atas perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sebagaimana Yakub tidak mengetahui Tuhan berkarya di dalam hidupnya dengan menampakkan dirinya di dalam mimpi Yakub. Kenapa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yakub tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupnya dalam mimpi itu? Karena dia merasa ketakutan atas apa yang telah diperbuat Yakub terhadap Esau.
abangnya itu. Emolo si Jakobo nakamang dohot taminang. Nakim berdon silid duat. Abang na si Esau. Anggona toras na si Ishak. Dohot si Rebekka te. Dia telah merampas hak kesulungan kesulungan Esau. Marhite-hite bubur kacang merah te kan. Yang kedua, dia merampas berkat yang diberikan oleh ayahnya Ishak. Sehingga Esau berencana untuk membunuh Yakub. Yakub mengetahui itu dari orang tuanya Rebekka yang memberitahukan. Sehingga Ishak dan Rebekka memberangkatkan Esau supaya pergi tu hutani tulangna. Namar goar silaban, dang marka silaban nate. Songonna adong di dua tau. Alai margoar laban namar huta di hutaharan. Kalau Ishak dan keluarganya tinggal di Berseba. Oleh rasa ketakutan itulah maka Yakub setelah terbangun dari tidurnya takjub dan heran melihat malaikat Tuhan Allah turun naik dari tangga tersebut. Dan Allah berfirman bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Orang yang telah dilindungi oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan bagaimanapun yang dialaminya itu. Tuhan akan tunjukkan dirinya bagi orang tersebut. Tuhan menyatakan dirinya bahwa Allah senantiasa hadir di dalam hidupnya. Yang kedua, yakni Allah setia untuk pembaharuan perjanjiannya. Allah setia atas perjanjian yang telah diungkapkannya, diucapkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita telah mengetahui bagaimana peristiwa pemanggilan Abraham, bapak leluhur orang percaya itu, dari tanah hatubuanna, tanah hagudangan nai, di Urkasdim, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ boleh kita lihat bahwa Allah memanggil Abraham supaya meninggalkan tanah kelahirannya. Dan Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, termasyhurkan, dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Songo bintang na di atas langit, dohot rihit nadi topi laut. Songo nima torop ni peparan ni Abraham, Allah berikan bagi dia karena Abraham mau dan orang yang beriman kepada Tuhan. Abraham tidak bimbang akan janji yang telah Tuhan firmankan bagi dia. Borhak do ibana kamang dohot tominang. Tumopot kuta nasohiado pediboto ibana di dia luati. Tapi dengan yakin, dengan imannya, dia berangkat. Dan di usianya yang tua,
Di usia ini si Abraham naung matuai. Di tongos de batado, ianak ko di ibana. Dua ianak ko ni si Abraham ate. Si Hagar, si Ripena. Si Ismail, si Ripena, si Hagar kan? Napaduahon, si Ishak, si Ripena, si Rebekka. Sian Ripena, si Sarah. Urip puro dang di parwahok kamu. Mau lihat ya, Mak? Kan? Si Ismail, si Ripena, si Hagar. Si Ishak, sian Ripena, si Sarah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang janji kepada Abraham, Allah perbuat juga itu kepada Ishak. Lewat apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Allah olodo si Abraham di pangidoa, di namangulahon, padohan ni di batana mangidohon, asa pilihonon na anak na si Ishak. Dan majuay ba na? Sehingga Allah menyediakan anak domba bagi Abraham untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan Allah membaharui berkatnya itu kepada Ishak. Boleh kita lihat di Kejadian 22 ayat 16 hingga ayat 18. Demikian pembaharuan janji Allah kepada Ishak. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian pembaharuan janji Allah kepada Ishak. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, pemirsa kami yang ada di rumah, juga adalah pembaharuan janji Allah kepada Yakub. Karena Yakub adalah keturunan Abraham juga. Peparan si Abraham si Yakub. Mariteon anakna si Ishak. Jadi pahupuni si Abraham si Yakub ponate. Mulut abain tutaroboni talak batak si Yakub. Si Abraham opunga anaknya si Ishak, anaknya si Ishak si Yakub. Jadi manggoropung ma si Yakub tu si Abraham. Apa pembaharuan berkat atau janji Allah kepada Yakub ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dikatakan pada ayat yang ke-15. Mulai dari ayat 13 hingga ayat 15, boleh kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab
Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian pembaharuan janji Allah terhadap Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu mengadakan sebuah pembaharuan janji yang telah Tuhan berikan bagi kita pribadi lepas pribadi. Dalam pembaharuan itu selalu Allah nyatakan dirinya, sebagaimana yang Tuhan perbuat kepada Yakub, hambanya itu. Demikian juga kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Selalu Allah nyatakan dirinya lewat apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, dan sian naso pamotoatta do tong muse debata papa tarhod dirinai alai sadar tidak sadar kita tidak mengerti semuanya itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena Tuhan selalu senantiasa membaharui hidup, membaharui berkat-Nya bagi kita, maka Tuhan yang telah menyatakan dirinya bagi kita, takutlah kepada Dia, taatlah kepada Dia di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Yang kedua, yang ketiga, takut akan Tuhan melahirkan sebuah komitmen dan janji kepada Allah. Biar mida Jehovah patubuhonon ni ido marbaga-baga tu Jehovah. Kalau kita lihat dari ayat 16 hingga ayat 22 tadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setelah Yakub terbangun dari mimpinya dan setelah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub dalam mimpinya itu, dia ketakutan dan dia berjanji, dia berkomitmen akan mendirikan mezbah Tuhan di tempat itu. Marhiteunaha, dia mengumpulkan, mendirikan batu napinar halang ulunai yang dijadikan menjadi bantalnya dalam tidurnya itu. Dia dirikan dan dia tuangkan minyak. Pertanda dia akan mendirikan bait Allah di tempat itu. Dinamakan bait Allah itu adalah Betel. Inganan ni debata. Mezbah Allah, mezbah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dia nyatakan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam, siar rohana perbagas. Oleh karena Allah benar-benar maparohaut ibana, mangarorot ibana, dohot nama dongani ibana di perdalananna laho ke tempat pamannya di Haran. Bukan hanya mendirikan bait Allah, baga-baga ni si Jakob alai dohot do nang pasahaton perpuluhan tuadopan ni debata. Di ayat 22b boleh kita lihat ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku,
akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmen Yakub, berjanji dia di dalam hatinya akan memberikan 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Apa yang dikatakan dalam ayat 16 hingga ayat 22 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yakub membangun dirinya bersekutu kepada Allah. Persekutuan dengan Allah, itu yang dia utamakan di dalam hidupnya. Dengan melakukan sebuah janji bahwa dia akan mendirikan bait Allah di tempat dia beristirahat itu. Songoni manang di perjalanan ning guluto nak kamang dohot tamina. Ikon hari kotonot tama. Parsauran dohot di bata. Persekutuan dengan Allah akan melahirkan iman dan melahirkan juga sebuah najar. Mau di bahasa Indonesia tidak bernajar artinya. Sebuah janji, sebuah baga-baga yang harus kita lakukan dan perbuat di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Molotaida dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 20b, dia mengatakan kepada para muridnya, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sai nadong anakku dohamu, rasi rasaro ajalni hasyanganon." Inilah yang menyenangkan hati kita. Oh mana mabahain las rohat. Inilah yang membuat kita optimis untuk melangkah, untuk melakukan karya pekerjaan kita di tengah-tengah hidup kita ini, terlebih-lebih dalam mengikut Tuhan. Bahwa apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah firmankan, telah terwujud bagi kita. Telah terwujud bagi umat manusia dan dunia ini. Dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, kehidupan kekal Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, setialah kepada Yesus. Karena hanya bagi Yesus ada kehidupan kekal bagi kita. Sebagaimana apa yang telah Tuhan firmankan pada ayat ke-14 itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Telah nyata oleh keturunan Yakub ada keselamatan dengan kedatangan Kristus, atau dengan Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita dalam pengorbanannya di kayu salib. Huriani Tuhan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Lo jado hita kan?
Maheudu ita kamangdo taminangkan namardala di tonga-tonga di nguluto. Apalagi namang tutuhani terkadang kita bimbang. Ada sebuah ketakutan yang selalu menghantui pemikiran kita. Ada sebuah ketakutan akan tujuan hidup, akan sebuah yang kita impikan dalam hidup ini. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roma hita tutuhani bahwa dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui ini, bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita ini, nang pe borati, nang pe doki, nang pe maoli, tetap Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Pasorangan ni Tuhan itu kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkahkan kaki kita ini sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menggapai apa yang kita impikan dalam hidup kita ini. Kalau kita mau berserahkan itu semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Jangan khawatir tentang perjalanan hidupmu. Itu yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan pemirsa kami yang ada di rumah. Apa yang dikatakan dalam tema kita pada minggu ini. Tuhan memberkati dan melindungi. Nyatalah di dalam kehidupan orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kami kasihi. Percayalah kepada Yesus. Bahwa Dia akan memberkati dan melindungi kita setiap hari. Setiap langkah yang kita langkahkan. Setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Setiap pemikiran yang kita pikirkan. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
Berkatilah firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, supaya kami bertumbuh di dalam iman atas sebuah pengharapan di dalam janji yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami boleh menghidupi firman-Mu, yakni tetap bernazar berjanji bahwa hanya di dalam Tuhan semua kami akan berbuat yang terbaik di dalam hidup kami ini. Biarlah Engkau Tuhan kuatkan kami, agar kami memiliki kekuatan dalam perjalanan hidup kami ini untuk menggapai apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan, terlebih untuk mengikut Tuhan. Supaya kami jangan ganggu, jangan bimbang di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Sebab firman-Mu menyatakan, Engkau yang memberkati dan melindungi kami dalam setiap derap langkah kaki kami. Berkati seluruhnya jemaat-Mu dan juga Tuhan, pemirsa kami yang ada di rumah, yang ikut bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan buat mereka, lewat apa yang mereka kerjakan, lewat apa yang mereka impikan, lewat apa yang mereka rencanakan di dalam hidupnya. Tetap Engkaulah memberkatinya. Biarlah Engkau Tuhan pulihkan semua warga jemaat-Mu dan pemirsa kami yang ada di rumah dalam keadaan sakitnya. Kuatkan obat yang mereka makan. Dan kuatkan Tuhan juga pengharapan mereka akan kasih Tuhan. Tetap senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidupnya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah langkah kami, supaya kami tetap senantiasa tinggal dan diam dalam penyertaan dan perlindungan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan datanglah segera. Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah segera. Datanglah padaku, tinggal di hatiku hanya Engkau dan jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena
kita berdoa menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Shalom kepada pemirsa NTP dan kepada seluruh warga jemaat HKI, secara khusus anak Pakarato di Lubutolong, berdiri Gereja HKI Lubutolong tanggal 28 Mei tahun 1933. Jumlah rumah tangga yang mendirikan 15 kepala keluarga. Berhuria atau peseter pada waktu itu yang bernama Situa Lamek Simangussong. Berdirinya HKI Lubutolong bertempat di Luban Simangussong. Tapi pada waktu tahun 1986, tepat pada waktu ada gempa bumi di tempat ini atau di Tapanuli Utara, maka pada waktu itu gereja itu rusak berat. Jadi maka demikian sepakatlah semua warga HKI pada waktu itu untuk memindahkan dari Luban Simangussong ke tempat sekarang ini. Jadi di tahun 1986 pindahlah gereja kita ini dari Luban Simangussong ke tempat ini. Di tahun 2013 sudah diadakan pesta jubileum 80 tahun. Jumlah kepala keluarga pada saat ini berjumlah 40 kakak. Pada saat ini perlu kami sampaikan mengenai gedung gereja HKI Lubutolong yang masih belum memiliki menara. Jadi maka dengan ini pada waktu kesempatan ini kami seluruh warga jemaat HKI Lubutolong meminta kepada seluruh anak pagarantau
dari Lubu Tolong secara khusus Hakai, terlebih kepada pemerintah untuk mendoakan dan mendukung program apa yang kami rencanakan, yaitu untuk membangun menara gereja Hakai pada saat ini. Ya, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih buat seluruh pemirsa kami yang ada di rumah bersama-sama dengan kami dalam ibadah siaran rohani Nusantara Televisi NTV. Dan kami juga berterima kasih buat direksi utama daripada NTV yang telah bersedia untuk meliput ibadah kami pada saat ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sintua P. Pardede tadinya, kerinduan seluruh jemaat Parhalado dan Majelis Hakai Lubu Tolong yang pada saat ini belum memiliki menaranya. Kami mohon dalam kerendahan hati agar Bapak Ibu pemirsa sekalian tetap mendukung kami di dalam doa, moral, dan material. Dengan demikian, pembangunan menara yang kami rencanakan dapat terwujud. Atas doa semuanya, Bapak Ibu Saudara kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya buat kita semuanya. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.